Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semua. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Ini adalah muatan IPS kelas 6 semester 1 ya. Oke, langsung saja. Kerjasama. Pernahkah kalian melakukan kerjasama dengan teman, dengan keluarga, atau dengan orang tua ya? Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan apa itu kerjasama antar negara? Jadi nanti pelajaran kita mengarah ke sana ya, kerjasama antar negara. Bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara. Nah, ini bisa kamu hentikan videonya, kemudian kamu catat di buku catatan kamu. Oke. Nah, berikutnya. Macam-macam kerjasama antar negara atau kerjasama internasional. Antara lain ada 3. Yang pertama adalah bilateral, yang kedua adalah multilateral, dan yang ketiga adalah regional. Bilateral adalah kerjasama antara 2 negara. Ya, hanya 2 negara. Kata bi artinya 2. Misalnya Indonesia dengan Malaysia saja, tidak dengan yang lain. Indonesia dengan Amerika misalnya. Nah, itu hanya 2 negara saja atau disebut dengan bilateral. Kemudian yang kedua adalah multilateral, yaitu kerjasama lebih dari 2 negara atau banyak negara. Misalnya terdiri dari 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama lebih dari 2 negara atau banyak negara dalam satu kawasan. Kawasan itu yang berdekatan. Contoh misalnya di kawasan Asia Tenggara. Itu ada kerjasama antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini. Tahukah kamu negara-negara anggota ASEAN, jadi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara itu namanya ASEAN. Nah, ini anggotanya ada 10 negara. 10 negara yang bertetangga. Ya, kalian bisa membaca. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, ya, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei, Singapura, dan Malaysia. Kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Nah, ini kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara termasuk kerjasama regional karena berada dalam satu kawasan. Nah, organisasi kerjasama antar negara Asia Tenggara disebut dengan ASEAN. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Kerjasama antar negara ASEAN meliputi berbagai macam bidang, antara lain ekonomi, politik, sosial, budaya, atau yang biasa disingkat menjadi EPOL-SOSBUD. Ya, lebih mudah mengingat ya. E ekonomi, pol politik, sos sosial, bud budaya. Nah, berikut ini adalah peta ASEAN. Ya, nah, ini wilayahnya. Yang ini berwarna hijau ini adalah Indonesia. Kemudian di sebelah sini kecil ini adalah ya. Nah, ini yang berwarna hijau adalah Indonesia. Kemudian yang kecil sebelah sini adalah Singapura. Kemudian Malaysia itu berada di 2 wilayah ya, wilayah barat dan wilayah timur. Nah, ini wilayah Malaysia. Kemudian Brunei Darussalam, ini wilayahnya kecil juga di sini. Kemudian di sini sebelah utara ada Filipina, dia negara kepulauan juga sama kayak Indonesia.
kemudian ada Kamboja ya di sini. Kemudian ada Vietnam ya, dia ada di sini memanjang dari utara ke selatan. Kemudian ada Laos. Laos itu adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai atau tidak berbatasan dengan laut. Kemudian ini adalah Thailand, ya letaknya di sini sampai sini. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah Myanmar. Oke, jelas ya. Nah, itu adalah peta negara ASEAN. Kemudian berikut ini adalah lambang negara ASEAN. Kamu bisa perhatikan ada lingkaran biru, ada lingkaran merah, kemudian ada 10 batang padi yang diikat, kemudian ada nama ASEAN. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang arti dari lambang ASEAN. Apa itu ASEAN? Ini ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi berapa tahun itu setelah Indonesia merdeka ya, silahkan dihitung. Kemudian ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand. Ya, Bangkok itu ibu kota negara Thailand yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Nah, ini ASEAN sendiri awalnya dibentuk oleh 5 negara, antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, ini kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya mencakup banyak bidang. Jadi ini yang di bidang sosial budaya saja ya itu ada banyak macamnya. Antara lain di bidang pendidikan, ya, kemudian kebudayaan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, perempuan, hingga pembangunan sosial dan sebagainya. Nanti ada contohnya. Nah, ini contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama, bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. Jadi yang kerja tapi gajinya kecil ya, itu dibantu oleh organisasi ini. Perluasan kesempatan kerja serta pembayaran upah yang wajar. Jadi biar ASEAN itu merata, tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin. Itulah gunanya kerjasama. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Kemudian yang ketiga, menanggulangi atau mencegah masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Jadi biar masyarakat di wilayah ASEAN itu biar jadi lebih pintar-pintar. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Kalau ini juga berkaitan dengan kerjasama di bidang ekonomi. Program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Berikutnya, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Nah, ini juga sering muncul di soal-soal seperti ini. Yang 8, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Jadi kerjasama di bidang pariwisata juga ada. Itu masuknya dalam bidang sosial budaya. Yang ke-9, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau dikenal dengan nama SEA Games. Nah, ini olahraga, pesta olahraga. Jadi antar negara ASEAN itu melakukan turnamen olahraga di berbagai cabang olahraga, ada sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain. Nah, ini tolong dicatat di buku catatan ya. Jadi ini kalian pause atau di start biar berhenti. Kemudian kalian ambil buku catatan dan kamu catat ini contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya di buku catatan IPS kalian. Baik, cukup sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.